Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Selamat hari Minggu, Kristus di tengah kita. Selamat. Saudara, kami persilakan untuk duduk sebentar. Saudara-saudaraku, hari ini bacaan kita adalah menceritakan tentang seorang perwira. Kita melihat dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa seorang perwira dengan ada seorang hambanya yang sedang sakit. Tapi seorang perwira ini mencoba untuk mencari supaya hambanya ini bisa sembuh. Dia mencari dan mendengar kabar bahwa ada seorang bernama Tuhan Yesus Kristus mampu menyembuhkan. Maka dia dengan bersusah payah mencari Tuhan Yesus. Dan ketika dia menemukan, dia menginginkan supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan hambanya itu. Saudaraku, dalam bacaan kita kala ini ada sesuatu yang menarik dari bacaan kita kali ini. Minggu-minggu yang lalu kita mendengar ada bacaan bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus memanggil muridnya, dan murid itu sedang berada di pantai. Dia sedang berada di pantai dan sedang menjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang mendekati murid itu dan mengatakan, "Ikutlah aku." Apa yang terjadi, saudara? Orang itu langsung mengikut Tuhan. Langsung dia mengikut dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di situ. Mungkin harta yang dia peroleh tiap harinya, yaitu menjala ikan, dia tinggalkan semuanya itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu dan dia sudah mendengar tentang ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dia rela meninggalkan itu semuanya. Karena taat akan ajaran dan karena patuh akan ajaran, maka dia dengan rela melepaskan semuanya dan datang mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita kali ini juga ada seorang perwira. Kita tahu bagaimana seorang perwira itu pada zaman itu. Seorang perwira pada zaman itu adalah suatu kedudukan, suatu pangkat yang sangat tinggi. Tetapi dengan kerendahan hatinya, dengan keinginan yang sangat kuat, ingin mendekat kepada Tuhan dan mendapatkan kesembuhan dari hambanya ini. Mungkin kalau kita terjemahkan hambanya itu pada saat ini mungkin adalah asisten rumah tangga, mungkin. Tetapi bagaimana? Mari kita bayangkan, adalah seorang yang perwira, yang kedudukannya begitu sangat tinggi, tetapi dia sangat memperhatikan hambanya yang mungkin statusnya sangat rendah sekali. Bagi seorang perwira, pada waktu itu dia juga memikirkan bagaimana mata rantai dari seorang pimpinan itu ketika salah satu dari anggotanya mungkin tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka satu kompi dalam suatu perwira itu mungkin ada suatu kejanggalan ataupun ada sesuatu yang terputus. Mungkin
seorang perwira itu juga melihat hal yang sama. Ketika asistennya sakit, maka dia berpikir, ketika asistennya sakit, maka ada sesuatu yang terputus, maka dia harus mencari supaya asistennya ini dapat disembuhkan, sehingga mata rantai itu tetap saja berputar sesuai dengan tatanan atau organisasi yang telah dibentuk, sehingga tidak ada sesuatu yang terputus ataupun terpatah di situ. Maka seorang perwira ini mencari untuk mendapatkan suatu kesembuhan. Saudaraku, apa yang terjadi ketika kita ingin mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita ingin mencari Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah seorang perwira ini. Seorang perwira ini, dia menanggalkan pangkatnya, dia menanggalkan kedudukannya, dia menanggalkan ketenarannya, dia merendahkan dirinya hanya menginginkan suatu kesembuhan. Begitulah yang harusnya kita lakukan ketika kita menghadap kepada Tuhan. Kita harus berani untuk menanggalkan semuanya itu. Kita berani harus menanggalkan. Kita berani harus merendah serendah-rendahnya diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita seorang yang berpangkat? Apakah kita seorang yang pandai? Apakah kita seorang yang sangat ahli dalam Alkitab? Ataukah kita seorang yang sangat-sangat pintar dalam segala bidang? Tetapi ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita harus berani untuk menanggalkan semuanya itu. Karena ketika kita menghadap Tuhan, bukan waktunya untuk menunjukkan kepandaian kita, bukan waktunya untuk menunjukkan kepintaran kita, bukan waktunya untuk menunjukkan kesalehan kita, bukan waktunya itu semuanya kita tunjukkan. Apalah artinya semuanya yang telah kita capai, kita lakukan itu, kita sombongkan di hadapan Allah, kita pamerkan di hadapan Allah bahwa aku telah mempunyai ini, bahwa aku telah bisa ini, aku telah pandai dalam hal ini, aku tahu tentang ini, aku tahu semuanya. Apalah artinya ketika kita mendekat kepada Tuhan dan kita mencoba untuk mengatakan, Tuhan, aku tahu ini, aku bisa ini. Kita show off kepada Tuhan. Apa artinya? Tuhan tahu semuanya. Tuhan sudah bisa melakukan semuanya itu. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Apakah kita ditunjuk supaya kita adalah paling tahu, kita adalah ahli dalam segala bidang, kita ahli dalam ini, kita dianggap sebagai orang yang saleh? Untuk apa? Semuanya Tuhan sudah punya. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, seperti halnya seorang perwira ini. Ketika datang kepada Tuhan, dia menanggalkan semuanya itu, dan dia mengatakan, Tuhan, hambaku sedang sakit, tolong sembuhkan dia. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya, saya akan datang ke rumahmu. Tetapi apa yang dikatakan oleh perwira ini? Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh. Apakah kita juga mempunyai iman seperti itu? Katakan saja Tuhan, maka semuanya itu akan beres. Ataukah kita akan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan,
Aku berdoa tiap hari, aku berdoa semalaman suntuk, tetapi Engkau tidak mendengar, tetapi Engkau tidak menjawab, Tuhan. Di mana Engkau? Lepaskan kerendahan-Mu, lepaskan segala sesuatu, maka Tuhan akan mendengar. Lepaskan semuanya itu, maka Tuhan akan mendengar. Datang dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Cukup katakan saja Tuhan, maka semuanya itu akan selesai, akan beres. Ketika kita mempunyai iman seperti itu, katakan saja. Dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kerendahan hati, dia mengatakan, katakan saja Tuhan, aku tidak layak bahwa aku harus menerima Engkau di rumahku. Cukup katakan saja. Dengan kerendahan hati dia mengatakan seperti itu. Dengan ketaatan, dengan ketulusan, dia melakukan semuanya itu. Tuhan, katakan saja, maka semuanya akan selesai. Segala permasalahan yang aku hadapi. Dan iman seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, marilah kita semuanya mencoba untuk menjadi seorang perwira ini. Menjadi seorang perwira yang rendah hati, yang mau mendengarkan dan mau melihat bawahannya, dan mau melihat orang yang paling rendah di sekitarnya. Marilah kita semuanya untuk melihat, untuk peduli, baik itu yang tinggi maupun yang rendah ataupun yang sedang. Mari kita semuanya melihat antara satu dan yang lainnya, supaya kita dapat mengenal tentang ketaatan dan mengenal tentang ajaran kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya itu dapat dilakukan dan semuanya itu dapat terlaksana hanya di dalam namanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi suci. Mari